Membongkar narasi palsu, benarkah imigran Hadromi, Habib, telah hadir sejak abad ke-14? Oleh Muhammad Yasin Al-Branangi Al-Likoi. Selama ini, masyarakat Indonesia menerima begitu saja narasi bahwa para pendakwah Arab, khususnya dari Hadramaut, Yaman Selatan, telah datang ke Nusantara sejak abad ke-14. Mereka bahkan disebut sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyid, yang membawa Islam rahmatan lil alamin. Namun, benarkah klaim ini memiliki dasar sejarah yang kuat? Sebagai mahasiswa yang mendalami sejarah sosial Islam, saya justru menemukan bahwa narasi ini lebih banyak dibentuk oleh tradisi lisan dan legitimasi keluarga. Lebih mengkhawatirkan lagi, narasi ini kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk kepentingan politik. Tulisan ini berupaya mengangkat kembali pertanyaan mendasar. 1. Benarkah imigran Hadromi keturunan Nabi? 2. Benarkah mereka datang sejak abad ke-14? 3. Ataukah ini bagian dari rekayasa kolonial? Klaim yang tidak didukung bukti primer. Dalam dunia sejarah akademik, setiap klaim harus dapat diverifikasi melalui bukti primer, dokumen, catatan perjalanan, artefak, atau arsip sejaman. Namun, untuk klaim bahwa imigran Hadromi telah hadir di Nusantara sejak abad ke-14, tidak ada dokumen tertulis otentik yang menyebut secara jelas identitas mereka sebagai orang Hadromi, apalagi Sayyid. Beberapa sarjana seperti Anthony Reid dalam Southeast Asia in the Age of Commerce tahun 1988 sampai tahun 1993 memang menyebut adanya nama-nama Arab di batu nisan kuno di Barus, Sumatera, Gresik, dan Trengganu. Namun, nama Arab bukan berarti berasal dari Hadramaut. Apalagi saat itu dunia Islam sangat luas dan mobilitas umat Islam tinggi. Tidak ada satupun bukti bahwa mereka adalah koloni Hadromi yang menetap atau membawa silsilah Suriyah Nabi. Lebih jauh, Ulrike Freitag dalam bukunya Indian Ocean Migrants and State Formation in Hadramaut, 2003, mengakui bahwa meskipun ada jejak hubungan maritim antara Hadramaut dan Asia Tenggara sejak abad ke-15, puncak migrasi Hadrami justru baru terjadi pada abad ke-18 hingga 19, yakni di masa kolonial. Rekayasa kolonial atas identitas Sayyid. L.W.C. van den Berg 1886 dan Snoeck Gronje 1906 adalah dua tokoh orientalis Belanda yang menulis banyak tentang komunitas Hadromi di Hindia Belanda. Menariknya, meski keduanya hidup di abad ke-19, mereka sering menyebut sejarah kedatangan orang Hadromi seolah-olah sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Anehnya, mereka tidak menyertakan bukti konkret dari abad ke-14 atau ke-15. Apa motif di balik ini? Dalam tulisan-tulisan Snoeck Gronje, tampak jelas bahwa Belanda membutuhkan figur keagamaan yang tidak membahayakan kekuasaan mereka. Oleh karena itu, mereka mendukung pengaruh kelompok Sayyid Hadromi yang lebih konservatif dan tidak cenderung melawan penjajahan, dibanding tokoh-tokoh lokal yang mengusung semangat perlawanan atau jihad. Dalam kerangka inilah, status Sayyid bukan hanya diterima, tapi secara politis dimanfaatkan dan dilegitimasi oleh pemerintah kolonial. Ini bukan tuduhan tanpa dasar. Snoeck sendiri menyarankan agar pemerintah kolonial merangkul tokoh-tokoh agama yang memiliki pengaruh, selama mereka tidak mengganggu stabilitas kekuasaan. Hal ini tertuang dalam strategi sosial politiknya saat menangani perlawanan di Aceh. Identitas yang tidak terverifikasi. Klaim sebagai Suriyah Nabi seharusnya diuji secara historis dan objektif. Namun dalam kasus komunitas Hadromi di Nusantara, silsilah mereka banyak disusun secara internal, tanpa verifikasi ilmiah, baik secara dokumenter maupun forensik modern.
Di sisi lain, masyarakat kita cenderung menerima klaim keturunan Nabi dengan fanatisme yang tidak kritis. Status Sayyid dianggap membawa otoritas moral dan agama yang otomatis. Padahal, dalam konteks kolonial, status ini berfungsi sebagai alat kontrol sosial, bukan sebagai warisan spiritual murni. Pertanyaannya, apakah mungkin pemerintah kolonial Belanda memberi ruang begitu besar kepada sekelompok pendatang, jika mereka benar-benar berbahaya secara politik? Atau sebaliknya, justru kelompok ini didorong dan diberi panggung karena mereka membantu meredam perlawanan umat Islam lokal? Mengapa ini penting? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar akademis. Ia menyentuh akar keadilan sejarah dan kesadaran identitas umat Islam Indonesia. Jika sebagian dari narasi sejarah Islam kita dibangun di atas klaim palsu atau rekayasa kolonial, maka kita memiliki tanggung jawab untuk mengoreksi dan menulis ulang sejarah itu. Lebih penting lagi, kita harus kembali memaknai ajaran Islam bukan berdasarkan garis keturunan, tapi pada integritas ilmu, akhlak, dan kontribusi sosial. Kita tidak menolak keturunan Nabi, tetapi kita harus menolak eksploitasi identitas untuk keuntungan politik, sosial, atau ekonomi. Penutup. Sudah waktunya kita membuka kembali buku sejarah dengan mata kritis. Sejarah bukan mitos, dan identitas bukan warisan mutlak. Jika kita ingin membangun peradaban Islam yang adil, rasional, dan progresif, maka kita harus berani mengungkap kebenaran, sekalipun itu menggugurkan mitos yang sudah berakar. Semoga tulisan ini menjadi langkah awal bagi generasi muda Muslim Indonesia untuk menafsirkan ulang sejarahnya dengan jernih dan adil, bukan berdasarkan fanatisme nasab, tetapi atas dasar ilmu dan kejujuran.